Oke, saya ke Mas Roy terlebih dahulu karena dalam tema kita Mas Roy ini melayangkan somasi kepada Pak Jokowi. Apa yang latar belakangnya? Ya, jadi sebenarnya kan dia sendiri sudah bilang ya, orang yang disomasi itu mau pulang ke Solo, mau ngomong cucu, kemudian ya madep, mantep, mandito gitu kan. Itu kan bagusnya begitulah. Mantan-mantan kan juga begitu, artinya dilihat kenegarawanannya. Tapi ternyata masih cawe-cawe, masih sibuk, masih apa. Dan ketika semua ini sudah mulai agak kondusif, menyongsong 80 tahun Indonesia merdeka, tiba-tiba dia keluar satu insinuasi, ya insinuatif itu orang itu. Kemudian mengatakan kalau ya, jadi ternyata dia bilang kalau ada orang besar, feeling saya mengatakan, ternyata orang besar itu kemudian kata-kata itu, ini yang dia nggak nyadari. Tanggal 25 Juli disambut oleh para termul. Ya gitu. Termul itu siapa Mas Roy? Ya termasuk salah satu yang ada di ruangan ini tuh yang pakai baju biru. Dia dulu pakai baju biru. Di sebelah. Sekarang nggak berani pakai baju biru. Oke, tadi saya pakai baju biru Mas. Oke. Nah itu. Nah jadi kemudian tuduhan itu ngarah ke salah satu teman juga yang mengatakan partai. Sayang teman itu sekarang disebut lagi ngemis-ngemis itu sekarang. Harusnya kan dia masuk kalau dia bilang. Siapa yang ngemis-ngemis itu? Ya dulu yang ramai di sini lah. Oke. Sylvester mati hina. Oke. Temannya Bang Ade ini. Nah jadi akhirnya kemudian baru tanggal 31 setelah Partai Demokrat saya sebut saja yang kemudian tersinggung Pak Syarif Hasan sebagai salah satu majelis tingginya mengatakan ayo jelaskan itu siapa, kalau tidak kita akan lakukan langkah hukum. Nah baru tanggal 31 Juli, artinya kan sudah lama hampir seminggu, Jokowi kemudian menjawab, bukan Pak SBY, takut juga dia, gitu. Bukan Pak SBY ini maksudnya. Nah ini kan nggak pantas gitu loh, dan itu sudah jadi gaduh. Maka ketika bikin gaduh, ya teman-teman dari tim advokasi anti ya kemudian kriminalisasi untuk aktivis dan akademisi kemudian membuat surat somasi ya, dan itu saya yakin sudah diterima karena sudah dikirimkan sekitar 4-5 hari yang lalu. Alamatnya benar? Alamatnya benar gitu di Jalan Kutai Utara. Bisa dipastikan surat itu diterima langsung dan dibaca? Ya kalau di rumah itu pasti ada orang kan. Oke. Gitu. Jadi ya harus diterima, kalau enggak ya berarti alamatnya palsu atau orangnya palsu. Baik. Ini menarik. Ada orang besar. Nah, saya ke Bang Ade. Bang Ade, kalau tidak salah Anda sempat mengatakan bahwa ada sebenarnya sosok begitu ya di balik biru itu ijazah palsu. Anda juga menyebut warna biru. Warna biru. Awalnya dari Anda ini kemudian. Akhirnya kita teman-teman media mengkonfirmasi ke sana sini. Ya, jadi kalau mengenai baju biru pada saat itu memang saya memakai baju biru. Dan baju biru itu tidak spesifik adalah satu partai politik. Cuman kalau ada yang tersinggung partai politik, ya mohon maaf. Tetapi tujuannya orang baju biru, Mas Roy ini sering baju biru kok. Oh, baju saya baju biru, baju kuning, baju hijau, ya kan, baju oranye. Saya juga pakai jas biru. Artinya Mas, kalau kita membuat narasi itu, ya tujuannya hanyalah untuk melihat dari pasal-pasal yang kita lihat di media sosial. Nah ada beberapa memang yang saya lihat bahwa memang ini diorkestrasi. Nah, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah salah satu partai tertentu. Namun kalau orang yang berbaju biru saya akui bahwa itu memang adalah tendensinya kepada seseorang, bukan kepada partai politik. Oh jadi biru yang Anda maksud bukan partai politik? Betul. Sama dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Pada saat beliau menyampaikan bahwa ada orang besar kan bisa badan yang besar, bisa juga orang besarnya seperti apa, kan itu analogi berpikir independen dia, individu dia. Tidak bisa kita menghukum. Interupsi. Ini wawancara saya Zoom saat itu di Jogja. Dia menyatakan partai politik, ditanyakan apa presenternya. Saya tidak pernah mengatakan partai politik. Warna Putar biru, videonya. coba Putar videonya. Ditanyakan oleh apanya jurnalisnya. Presenternya Saya tidak pernah bilang politik partai biru. Saya tidak bilang pernah sesuai dengan baju saya saya. Itu bilang dalangnya pertanyaannya partai politik saat itu. Apa yang biru? Judul tema yang kita bahas aja partai politik saat itu kok. Oh bukan kok. Bukan gimana? Nanti pemirsa periksa. Bersama Bang Lismon kok. Oke, jadi yang dimaksud siapa sebenarnya Bang Ade? Biru itu siapa? Karena Biru ini itu multitafsir. seseorang, itu cukup saya yang tahu dong, individu. Oh iya dong, saya individu, hak saya berpikir. Oke, artinya itu clear individu, bukan kelompok, bukan partai politik. Bukan partai politik. Tapi kalau ada yang tersinggung, ya itu yang saya bingung. Oke. Gitu. Apakah sengaja ditarik-tarik?
Atau seperti apa? Kan gitu. Oke. Terus ada satu kelegaan yang kita maksud Partai Biru yang menyampaikan di Partai Demokrat, dia juga sudah mengatakan bahwa loh memang bukan kita, clear sebenarnya. Cuman nggak tahu nih Pak Bang Roy, dia membawa-bawa lagi itu seperti apa? Bukan bawa-bawa, ada. Sudah pada saat itu juga terjadi diskusi kan di salah satu media juga kan. Akhirnya Dua Jokowi sisi minta itu kan. maaf bukan Pak SBY. Itu loh. Jadi ya sudah. Jadi Gitu loh. intinya Tapi kan kelamaan ini. tidak boleh lebih kita jelas yang saya laporkan aja lah. somasi yang Nah, nanti dilakukan. biar di depan penyidik ngomongnya. Oh iya, kita siap. Ya gitu loh. Ya karena kan kalian menuduh kami penghasutan. Peradi bersatu kan? Peradi bersatu salah satunya Anda kan? Public defender, ya, Iya. laporan kami. Iya, oleh karena itu karena kalian melaporkan hal itu, kami akan laporkan Anda itu menuduh partai Oh politik. silakan, silakan dibuktikan. Nah, ini Iya, saya kan? suka, saya demen. Iya, Kami suka itu tantangan itu karena kalau kami memang tugas bersedia. kami dilaporkan dan melaporkan itu biasa. Biasa. Oke, ini Kami menarik. tidak mundur satu titik pun. Oke, ini menarik nih. Ini menarik. Bang Rismon mau ngelaporin. Tadi katanya juga Bang Rismon sempat mendengar. Iya. Bang Ade bilang partai politik. Konteksnya seperti apa pada saat Iya, konteksnya partai politik. Apa warnanya ini sesuai dengan baju saya, warna biru. Ini kan panik ya kan. Ya, Cuma kami gertak saya untuk tidak pernah gini loh, panik, yang Bang memulai Rismon. melaporkan itu siapa? Joko Widodo. Padahal harusnya ya ijazahnya dia untuk capres itu adalah milik publik. Ya, siapapun warga negara Bang Rismon, ya. Keluarga negara waktu itu ijazah dipakai dalam pencapresan kok. Justru itu Kekayaannya saja milik publik. Data kekayaannya saja milik publik. Data kekayaan Joko Widodo, kami tidak bisa. Data kekayaan milik publik. Sendingnya apa? Yang ada sendingnya. 108 Nggak ada. Nggak ada itu. Jadi gini, Kacau banget ini. Bang Roy, ya, Bang Roy, kalau bukan ahli hukum tidak usah bicara hukum. Kalau nggak ngerti, nggak usah. Ya udah, udah penyidik aja. Nanti di penyidik aja ya. Oke, saya Bang. Ya, silakan. Ini kan Joko Widodo menunjukkan kekhawatiran, kepanikan sehingga mengatakan partai politik lah, para buzzernya, terus mengatakan juga bahwa ada orang besar segala macam, itu kepanikan, mungkin kecemasan, nggak bisa tidur. Ya memang karena kami punya bukti-bukti yang makin menggunung. Persis. Makin menggunung dan kami didukung oleh publik yang kami nggak kenal. Tetapi alumni resmi UGM. Ya. Salah satunya ditampilkan di sini coba. Transkrip nilai. Boleh kita tampilkan Ya. di belakang saya. Coba. Ini Nilai yang asli. Transkrip yang nilai. asli lulusan Oke. UGM. Ya. Kita saksikan bersama. Ini mesin ketik. Saya Ini apa? bergeser. Ini mesin ketik ini. Mesin ketik. Bukan tulisan tangan. Tulisan tangan. Enggak, ini apa konteksnya? Ya, konteksnya beginilah kelasnya UGM memberikan transkrip nilai akhir yang baku. Oke. Ya, bukan tulisan tangan. Coba terus di bawahnya lagi ada Sebelum kita terus, pemirsa jangan kemana-mana, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Interupsi.